Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat? Semangat? Sudah makan belum? Sama. Bapak sehat? Alhamdulillah. Berkah, semangat, dan tentu sama. Pasalnya ya. Jalan-jalan ke Pondok Kacang, cakep. Jangan lupa bawa bini, Pak. Kalau pengen umur yang panjang, tolong cepet bikin kopi. Nah, kopinya belum ada nih. Di ketua DKM mumet juga nih. Kalau kopinya nggak ada, di mobil saya ada. Jajaran Pak Kapolsek yang saya muliakan, saya mewakili Pak Dan Ramil yang saya banggakan selalu hadir di berbagai acara. Pak Camat Pak Camat langsung, Pak, yang hadir. Atau yang mewakili, mohon izin Pak Camat. Mewakili, alhamdulillah, Pak Waluyo. Ini para kiai, Rois Suriah dari tadi nggak disebut nih, MUIC Kecamatan Cengkareng atau Kapuk ya, Pak Kiai kita. Subhanallah, Rois Suriah, dan juga guru kita tetap Al-Mukarram Ustaz Syamsuddin. Subhanallah, dan ini semua ini para kiai semua. Dan qori kita Pak Ustaz Sumarna, mungkin nanti biar bagi-bagi ini Bu, soalnya udah kadung di lim-lim itunya. Nanti doa jangan saya serahkan ini kan. Nanti Ustaz Sumarna doanya pakai lagu Sika lah gitulah, biar pada nangis ya. Jadi Bu, karena tadi doa suruh borongan saya, takut amplop saya double nggak bagus. Kalau jadi kiai jangan serakah. Isinya sama, nanti Kiai Sumarna yang doa ya, siap-siap baca doa. Ini habis ini beliau tampil lagi di satu acara yang Tangerang lagi. Pertama gaspol kiroah di daerah saya sana, kompleks seknek itu tetangga saya, karena saya di Pondok Kacang Tangsel. Kemudian nanti acara kedua tadi di sini, udah sengebut-ngebutnya nggak kebagian juga tadi. Tapi karena dai-nya Kiai Cakmur udah biasa di lapangan, insyaallah Sumarna tunggu aja. Tentu pembawa acara yang saya muliakan tadi Qori juga yang baca Quran. Siapa lagi nih yang hadir nih, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat. Iya, guru kita, sesepuh kita ini yang luar biasa. Jangan dilihat umurnya Pak Haji Dedi, tapi semangatnya ya. Umur di atas 60, semangatnya di atas 25. Amin. Allah Akbar. Ini diajak jihad kirim ke Afghanistan masih mau ini. Ya Palestina lagi nunggu Pak Haji tuh, Pak Haji. Jalan-jalan ke Palestina, cakep gitu aja. Ya, ini kalau nggak dipantunin kopi nggak datang-datang nanti. Saya memang Pak Polsek ngaji versi Ustadz Cakmur nih gampang, ada yang susah. Ya, Bu, kita biar komunikatif. Nanti Ibu bilang Jos ya, Cakmur Jos gitu ya. Kalau saya bilang Cakmur, Ibu jawab. Kalau nggak ngantuk, ini jamnya jam rawan. Kalau emang nasi udah siap, Loma barik lana bima razaqtana aja kita. Ya kan? Ngaji yang gampang. Cakmur. Cakmur. Nah, yang laki-laki jangan kalah. Cakmur. Ya, saya ralat Bu, nama saya Haji Murdimin Alawi MA. Alawi itu karena saya dari Ngawi. Nah, Ngawi itu Jawa Timur. Jadi kalau yang dari Betawi ya Al-Betawi, dari Bogor Al-Bogori. Pak Komandan Dan Ramil dari mana? Tegal ya Tegali, yang gitu aja Pak repot. Kalau dari kampung Ambon ya Al-Amboni ya. Jadi Al-Amboni ya kan. Semuanya kita insya Allah, yang belum saya sebut siapa nih, mohon izin tidak mengurangi rasa hormat, Ketua Majelis Taklim Ustazah, Ibu-ibu hajah, amin. Calon-calon hajah, amin. Amin aja dulu, pergi haji gampang, amin. Berangkat, berangkat. Ama Ustadz Cakmur Wani Biro. Saya berangkatnya langsung bisa. Ini nggak ada yang susah. Jangan bicara Kementerian Agama, saya nggak begitu. Kalau Ibu, ini dunia ini begini. Umur kita 60 tahun nih Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek misalnya. Umur kita 60. Pergi haji nunggu 25. 60 tambah 25 berapa Bu Haji? 85 masih hidup nggak? Awal gelap. Nah karena belum ada jaminan hidup Pak Kiai, Pak Ustadz, maka ada pergi haji gaspol. Apaan tuh gaspol?
Pergi haji yang gerak cepat ada. Udah, pokoknya punya 10 kontrakan, lepas satu, berapa duit itu satu kontrakan? Plus minus kan 300, langsung berangkat. Kita bikin paspor, visaan, traveling, siapin hotel, insya Allah berangkat. Amin ya Rabbal. Camur. Nah, Jos, biar fokus ini ngajinya. Ini belum ngaji nih Bu, baru pembukaan mukadimah. Sambil kopi biar datang. Saya ngomong udah 3 kali nih. Pak Kapolsek dia bikinin, Pak Danramil bikinin, jadi adil. Ya, jalan-jalan ke Kampung Ambon adanya salah, terusin sendiri dah. Ya, Pak Kapolsek 86. Jadi gini, pertama Bu, orang ngaji nih kalau ngecit gini Pak Haji udah susah payah nih ngundang, semua diundang yang mau beliau, cuma gubernur aja diundang. Saya pikir saya ngerinya nih hari ini. Beliau aku, Pak Kiai, besok hadir, Kapolres yang undang. Kirain Kapolda. Kalau Kapolda kan sudah biasa. Saya khotbah cuma di Kapolda, Polsek. Saya khotib di Al-Kausar Polda. Jadi kalau ngadepin Kapolda ya masa saya gemetar, enggak lah. Kenapa saya hari ini duduk? Saya dari pagi udah 4 acara Bu. Ini 4 tilok, 1 kebun jeruk, Taman Sari ada 2, di Glodok, Kota Tua, tadi di Masjid Az-Zawiyah An-Nawir, persis samping KUA itu. Ini beliau udah nelpon gaspol naik mobil nggak pakai rem, nggak tahu ngobrol apa. Lah habis beliau, wah Kiai pokoknya nyampe sini belum dimulai acaranya. Saya bilang Pak Kiai, saya datang megang mic naik. Ternyata MC sambil nunggu kori tadi ya. Ustaz Sumarna saya udah jawab sama beliau, yakin Pak Sumarna datang, karena beliau orangnya komit, cuman terlambat gitu doang ya. Tenang, nggak apa-apa Pak Mana, kita udah takdirnya masing-masing. Komandan yang saya muliakan, Pak RT, Pak RW, Ibu-ibu, Camur. Ngantuk nih depan saya mulai ngantuk. Tapi kalau ngantuk itu memang nggak bisa nggak bisa ditahan. Jadi Bu sambil makan aja, snacknya silakan dimakan, diminum. Dari tadi Pak Haji Dedi belum nyerahin Bu, salak ini jangan taruh depan ustadznya, karena sampai saya ceramah selesai nggak bakal kemakan. Mendingan deketin ibu-ibu, insya Allah langsung habis karena dimasukin tas masing-masing. Dan itu enaknya ngaji sama Cakmur, silakan dibawa karena tas udah gede-gede, masukin ibu, pasti selesai Pak Haji. Prinsipnya ibu-ibu, an-nadhofatu minal iman al-hadis. Bermula an-nadhofatu, kebersihan itu bagian dari iman. Soko sing isin, malu-malu ya ora kedumah. Enek sing saka Jawa, Cakmur. Yang Jawa angkat tangan. Orang Jawa aja nggak ngaku. Yang Jawa merantau di Jakarta malu dia nggak bilang dari Jawa. Mau dari mana kan nggak ada urusan dia. Nah, itu bersyukur kita. Kedua Bu, kita bersolawat 11 lebih 10. Saya dikasih waktu saya nggak ngerti. Berapa jam Pak Haji? Azan Zuhur selesai. Patokannya azan Zuhur, jangan nanti Kiai Sumarna doa. Kiai Sumarna doanya 10 menit, berarti saya Zuhur kurang 10 menit saya harus selesai. Cukup nggak cukup, puas nggak puas, kalau nggak puas alhamdulillah. Karena tugas saya bukan muasin ibu-ibu yang datang. Bagi saya tugas saya wajib memuaskan istri saya saja. Itu 8 andang, komandan. Ibu kalau nggak diajak candang nggak ini nih dan. Jadi tugas Cakmur memuaskan istri saya. Ibu-ibu kalau pengen puas nanti suaminya ntar malam. Amin. Ya Rabbal. Oke, itu baru mukadimah. Kedua salawat. Bersalawat ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu penting. Ibu, kalau di rumah ibu baca salawatnya apa yang disukai? Ibu-ibu, Bu Haji, Ustazah ketuanya mana? Kenalin. Ustazah ketuanya mana? Pak Haji. Biar kenalin Pak Haji. Oh, ketua. Oh, Ustazah. Sudah pergi haji, Ustazah? Belum. Pengen dinaikin Pak Haji? Oh, bukan dinaikin Pak Haji, dinaikin haji. Oh, berangkat. Alhamdulillah. Yang belum haji nih, misalnya ustadznya belum, tolong Bu, sinergitas yang kaya sama yang miskin itu beda tipis. Saya mau nanya, angkat tangan Pak dan Ramil, Kapolsek Camat. Siapa yang pengen kaya? Ada yang pengen kaya? Siapa yang pengen kaya? Berarti semuanya pengen miskin. Jadi doa tahu, jawab dong. Siapa yang pengen kaya? Saya. Masa kalah anak TK? Saya.
Siapa yang pengen makan siang? Saya. Kalau anak kecil kan gitu. Ini ibu lagi mikir ya. Siapa yang pengen haji? Gak bisa pergi haji kecuali orang kaya. Setuju? Tapi kalau Allah punya mau merbot jika bisa pergi haji. Amin. Merbot di umrohin. Amin. Tukang cleaning service berangkat. Justru orang wali kota ATM-nya banyak, duitnya banyak. Sampai gini hari belum pergi haji. Ada apa ada? Kalau saya tanya, siapa? Pak Kapolres, udah haji belum? Belum. Duitnya banyak. Pak Kapolda udah. Tapi yang jajaran-jajaran itu tuh jenderal-jenderal itu ada juga yang belum haji. Ini bukan ghibah. Maksudnya alasannya takut pergi haji. Saya belum siap, Pak Ustaz. Aku ingin ntar udah dipanggil Pak Haji kan saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kata siapa? Apa bedanya haji Mekah? Agak biasa aja ya. Pak Kapolsek berangkat haji, gaspol. Suatu saat kita mati jadi Kapolsek udah haji, alhamdulillah. Jadi dan ramai kita udah haji, alhamdulillah. Rukun Islam. Jangan gini Pak, saya kalau udah haji kan nggak boleh neko-neko. Dia yang belum haji juga sama nggak boleh neko-neko. Benar nggak Bu? Nah, jadi ini pemahaman Islam Pak. Dan kita tahu bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Nah rahmatan lil alamin ini Bu, ngaji sama cakmur kita dikit nggak usah mikir tinggi-tinggi, tapi kita mikir juga. Coba kalau dibuka dalam surat Ar-Rum tuh mulai dari 20, 21, 22, 23, 25. Ar-Rum. Ini belum ngaji yang dibaca Quran tadi surat Al-Imran ayat surat ketiga 133, 34, 35 ya Bu ya. Kalau itu gacoannya cakmur itu. Kalau bulan puasa, bulan Syawal emang ayatnya itu ya, wasari'um. Kalau ini kita ngajinya bisa di Al-Imran surat ketiga. Nanti Ibu bisa cek yang inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Itu pasti Ibu hafal insyaallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Allah, semangat ya Bu. Jangan albab, jos, jangan lah Bu. Josnya ntar dulu ya Bu ya. Bu, sambil tetap fokus, kita hari ini berpikir bahwa Allah menciptakan kita ini jadi khalifah, kerjaannya ngurusin ibadah, ngurusin tempat-tempat Baitullah, masajidallah. Ini tugas, bukannya tugas Pak Ketua saja, sekretaris, bendara, DKM, tugas Bu Haji. Ini masjid sudah dibangun puluhan tahun, cakep, jos. Tapi Ustazah Bu Haji nggak meramaikan, memakmurkan masjid ini, dosa semua. Kata beliau diundang Kiai, tapi yang ngaji 5 orang, nggak apa-apa Pak Haji. Terus saja istiqomah. Kenapa? Nah, ini pasca Ramadan, tugas kita di bulan Syawal, mestinya Syawal itu naik kelas, amalnya naik kelas. Tapi rata-rata nyuwun sewu Pak Dan Ramil, Kapolsek, Pak Ulama, Surya, Pak Ustadz, kita ini kalau udah di bulan Syawal ini, iman ini tadinya Ramadan kencang banget, tiba-tiba turun. Kenapa turun? Baca Quran, goodbye Quran, kan udah bukan bulan puasa, aku nggak tadarusan lagi, bodoh amat kan. Qurannya diumpetin lagi, ditaruh di lemari. Ini Quran kitab suci ditaruh lemari. Dia beli Quran sejak dia nikah sampai gini hari Quran yang masih ada dan masih cakep. Tandanya Quran itu nggak dibaca. Justru kalau Quran dibaca, mungkin 5 tahun 6 tahun harusnya ganti Quran. Betul Bu? Ada yang mas kawinnya pakai Quran dan masih ada. Kemudian ada yang mas kawin cincin 5 gram, 10 gram, 100 gram, kalung, cincin apa, masih ada. Sudah dijual. Berarti cintanya sudah digadaikan. Bu bapak yang marah. Wah mas kawin tak wene kowe kok dol. Berarti cintamu sudah luntur ya. Apa jawab ibu? Tak nggih bayar anakmu sekolah lho Pak. Long kowe blonjo aku ya kurang. Nah, misalnya. Ini bahasa Jawa Timur ngerti apa ngerti? Kata Ustaz Samsudin kecil bahasa gitu. Saya jangan bahasa Jawa, Jepang juga apa.
Kalau nanti ibu udah pergi ke Mekah, hampir semua bahasa. Ini beliau. Saya ada kenalan di Masjid Al-Hidayah Cengkareng itu, ada yang hafal 7 bahasa. Ada yang menguasai 8 bahasa. Dan itu luar biasa. Tapi Bu, ada yang lebih hebat daripada itu. Nabi Sulaiman. Jangankan bahasa manusia, bahasa semut aja beliau ngerti. Ya, pas semut lagi berjejer-jejer, Nabi Sulaiman apa tuh Bu? Lewat. Kata semut, "Wih, Sulaiman datang, ntar kita diinjek-injek. Ayo kita ngumpet," gitu kan. Kata semut. Sulaiman apa? Fatabas sama dohika. Nabi Sulaiman kemudian senyum. Senyumnya kenapa? Karena mendengar ucapan semut. Subhanallah, kata beliau. Kalau beliau ini udah kaya raya, hebat, ganteng, sugih, tapi tetap ibadah. Betul Bu? Nah, kita ini sudah jelek, ya kan, rebek, duitnya kurang, kontrakan nggak punya, villa nggak ada, mobil masih minjem Grab. Tapi belagu nggak mau sholat. Naudzubillah. Tapi insya Allah sih di masjid Kampung Ambon ini nggak ada yang begitu, ya kan? Semuanya ahli ibadah. Amin. Saya lihat, saya hitung ibu-ibu ini jumlahnya sekitar 40 sampai 50. Betul? Suami ibu kemana? Jawab. Mana? Atuh. Jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah ibu-ibu. Ini masuk akal. Berarti yang suaminya nggak ada, ini mah kapolsek, camat, curang ibu. Ini yang dari lintas sektoral, termasuk saya dari Kemenak, nih dari Suriah, bukan suami ibu. Berarti yang datang dari sini hanya nggak lebih dari 5 orang. Betul? Yang suami yang datang berarti dari 50 kurang 55, 50 kurang 5, 45 suami. Kemana suaminya? Tanggung jawab siapa? Ibu. Omelin. Tadi Ustadz Camur nanyain bapak tuh. Gua jadi malu gua ngaji tadi. Makanya bapak kalau ngaji ikut sama ibu. Mau surga enggak? Kata orang Jawa gini. Istri itu apa tuh? Wanita itu apa ya? Surga katut. Bapak kebalik Pak Haji. Neraka ketut. Surga ini ngikut, neraka katut. Artinya yang bisa menjerumuskan ke neraka ya suami ibu. Betul? Maka pilih suami yang soleh. Anak soleh. Masih kalah juga Pak Kapolsek. Anak soleh, siap, rapi, bertanggung jawab. Yes, sekali lagi. Yes, kopinya datang. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak D. Sampai insyaallah kita dongane mlebu surga karo gelas-gelase. Amin Pak Haji. Tapi ini kalau pahit saya nggak bisa Pak Haji. Hidup saya dari kecil sudah terlalu pahit, komandan. Jadi saya ngopinya harus manis. Atau Pak Haji ada aja nih ya. Kalau kurang gula tinggal ditambahin ya Pak Haji ya. Camur. Nyampe mana tadi? Nyampe kopi. Tapi karena masih panas saya belum berani minum. Ya Bu, ngajinya gitu, buka wawasan aja, tenang Bu. Hidup ini, kita ini dalam kitab. Saya belajar mantik. Mantik itu apa ya kalau belajar ininya? Filosofi atau filsafat. Dalam kitab mantik disebut al-insan hayawanun natik. Saya ulangi, al-insanu bermula manusia itu hayawanun natikun, hewan yang bisa ngomong, hewan yang bisa ngotak, hewan yang berotak. Bu, fokus ya. Halo. Halo gitu kali ya. Hakim dong. Halo. Daripada ibu ngomong, halo. Sepakat, Cak Mur? Jos tenan kok ora jane cah sitok iki ya. Tak uji nanti bahasa Arabe kayak mau ya uji aja Bu. Nanti ujian Ibu ya. Dari apa boleh tanya jawab. Nanti kalau Cak Mur nggak bisa jawab, wah saya harus ngaji lagi, diundang Pak Haji Dedi lagi, datang lagi. Alhamdulillah. Berarti nanti kita khusus pengajian ibu-ibu Bu. Kita ngomongin rahasia wanita. Yang bapak nanti ada waktunya. Insya kopi jos. Alhamdulillah.
Pak Komandan, lanjut sambil ngopi, Pak Dan Ramil. Kalau yang mungkin mau diperintah, ada Pak Presiden, ada Kapolda dan lain sebagainya, mau izin nggak apa-apa, saya nggak tersinggung. Jadi lintas sektoral jangan ditahan, Bu. Karena beliau ini duduknya nggak kuat lama. Jadi kalau ngaji juga maunya jangan lama-lama gitu. Tapi ntar dulu Dan, nasinya udah disiapin Dan, jadi jangan pulang dulu Dan. Ntar bareng sama saya Allah kasum tuh. Bismillah ya Bapak Ibu. Nah saya nanti di pengajian ini saya singkat menuju pemikiran. Islam itu agama rasional kata Pak Haji Dedi. Al-Islam itu ad-dinu wal akal. Agama itu masuk akal. La dina liman la aklalah. Enggak masuk agama kalau dia enggak punya otak, itulah kira-kira. Beragama kok enggak pakai otak, ya beragamanya asal goblek. Maka ada istilah SAG, sarjana asal goblek Pak Haji. Ada sarjana awah gelap. Maka kalau ngaji jangan sarjana awah gelap sama sarjana asal goblek, tapi sarjana yang benar, yang ngaji, tahu fikih, tahu ilmu nahwu, tahu sorok, tahu tafsir, tahu terjemah. Sampai gini hari kita sholat dari kecil. Bu Haji umur sekarang gocap, berarti sholatnya Bu Haji udah 40 tahun. Komandan umur sekarang 40 misalnya, sholatnya udah 30 tahun. Ini Pak Dan Ramil umur misalnya sekarang 45. Saya nggak ngerti sih badan segitu umur berapa. Sebenarnya Pak Dan Ramil kalau di kalangan Islam saya sebut ulama besar. Yang terhormat ulama besar kita, bukan ilmunya yang besar. Min kibaril ulama. Ilmunya ulama besar. Pak Dan Ramil ya, umurnya berapa nggak tahu. Sholatnya udah sekian tahun. Pertanyaannya, apakah ibu bapak bisa menerjemahkan surat Al-Fatihah? Satu. Kalau gini hari Al-Fatihah nggak tahu terjemahnya, iki sholat iki mbok waca iki apa? Allahu Akbar. Kalau ibu-ibu ya buatan dimasak air, buatan Sami Allahu liman hamid. Anak gua tadi dikasih ongkos belum ya belajar sekolah. Nenek-nenek itu yang dipikirkan. Tapi bagus Pak. Kita nggak munafik, Pak Tentara, Pak Polisi. Hidup ini yang cowok perlu cewek, benar Pak? Pak Polisi ini biar punya pistol, tapi kalau hidupnya nggak ada cewek, bisa nggak Pak? Tidak bisa kita hidup tanpa wanita. Maka Allah menciptakan inna khalaqna zaujaini min dzakarin wa unsa. Saya ciptakan berpasang-pasangan supaya saling enak. Tugasnya ibu-ibu adalah ngenakin suaminya. Dan suaminya harus bersyukur alhamdulillah karena dienakin nama ibunya. Alhamdulillah. Pak, sampean Pak, macam-macam karo bojone Pak. Ini kita laki-laki nih Pak, nih Pak Haji. Cowok nih nggak boleh macam-macam dengan perempuan. Setuju Bu? Jasa ibu besar. Pak Polisi, tentara, nih Roy Surya, nih Cak Mur, nggak ada kalau nggak ada wanita. Betul nggak Bu? Kita semua ini dilahirkan dalam kaum wanita. Hidup wanita. Hidup R.A. Kartini. 21 April diperingati sebuah lagu Ibuku. Nah, sebuah lagu kita Kartini katanya. Kalau Roma Irama menciptakan lagu Keramat. Keramat itu tentang perjuangan seorang wanita. Biar kita menghormati seorang ibu. Maka ibu orang yang paling ikhlas melayani suaminya, penuh dengan ibadah. Karena ibu bikinin sambal korek-korek bapak, baru pulang kerja mau minta apa Pak Polisi? Oh aku pengen ngopi dek, kopi ini sing manis. Uripku dari kecil sudah pahit, bikinin kopi ibadah, bikin sambal ibadah. Ibu lagi masa ibadah, suami datang, Assalamualaikum mama, pipa datang, apa papi? Pipanya datang apa papinya? Nah, kalau ibu lagi masak, suaminya datang, apa tugas ibu? Tugas ibu apa Bu? Tugas ibu layani suami. Masa Pak Ustadz saya lagi nyambel kok diajak ke kamar? Bodoh amat. Mau lagi nyambel, mau lagi nyuci, mau lagi nyetrika,
kalau suami datang minta dilayani, silahkan layani dengan hormat, tapi jangan lupa cuci tangannya biar nggak kena sambal pedes. Bukan apa-apa mentang kata Pak Ustadz saya langsung dilayani, cik megang cabai lagi. Nah, suami yang baik, yang bijaksana adalah suami yang tahu diri. Oh, istri saya sibuk, istri saya lagi sakit, istri saya nggak bisa melayani, saya harus memaafkan. Insya Allah. Itulah perlu keseimbangan, Pak. Dan di Indonesia ini kita punya Pancasila itu bagus. Ya, ada nggak Pancasila yang bertentangan dengan Islam? Nggak ada. Kan mikir kita ini. Kemarin kita mikirnya apa? Sekarang mikirnya ya keseimbangan dunia dan akhirat. Itu bukan berarti 50% dunia, 50% akhirat. Sekarang gini, yang laki butuh cewek, yang cewek butuh cowok. Bu, sudah siap jadi janda? Jawab. Berarti tandanya ibu butuh seorang figur laki-laki. Alhamdulillah. Tenang dan kita aman dan. Berarti dia juga butuh kita dan butuh perlindungan, butuh belian, butuh kasih sayang. Ya kan Bu? Bapak juga sama. Bu, stres nih kalau kita jadi duda. Baru sekarang duda tuh. Ditinggal suami, bininya meninggal 2-3 hari udah puyeng dia. Udah muter secengkaring lirik janda-janda kapuk kayak janda mana, yang penting gue dapet. Laki-laki paling nggak kuat Bu. Udah ibu nggak boleh pesen. Bapak, pokoknya kalau mama mati bapak jangan kawin lagi. Teken kontrak MOU di atas materai. Siap aja Pak, tanda tanganin aja udah. Kalau dia mati bapak kawin lagi, ngeliat nggak Ibu? Ya, ibu muspro bahasa Jawanya. Gak ada gunanya ngomong itu. Jangan dilarang suami lah. Bapak lagunya. Ibu baru dikubur hari pertama, lihat pura-pura nangis doang. Sambil ziarah kubur ada janda yang bengesan lagi melipis raka-karuan. Tetap aja pikiran laki-laki, ya Allah siapa yang bakal menggantikan istri saya? Betul apa betul Bu? Betapa banyak duda istrinya meninggal langsung kawin lagi. Setuju? Menang ibu, kok malah setuju menang ya. Tapi sebaliknya, kalau suaminya yang meninggal, ada janda yang kuat banget. Padahal 40 tahun dia ditinggal itu Bu, umurnya 40. 20 tahun itu menjanda kuat, Masya Allah. Kuat gak Ibu? Kuat kalau ibu-ibu. Ini analisa saya, penelitian di Pondok Kacang. Kebetulan saya komandan ketua BP4, Badan Pembinaan Penasihatan Pelestarian. Setiap hari saya yang konsultasi nangis-nangis, Pak suami saya begini, begini, mau cerai aja Bang. Kita nasihatin, kita bacain, suruh istighfar, suruh sholat tobat. Jangan jadi provokator cakmurnya. Udah Bu, cerai aja suaminya. Nomor WA ibu berapa? Nah ini nggak bener. Jangan. Kalau konsultan harus netral. Ya, kalau yang ngadu suaminya kita dem-demin, kalau yang ngadu istrinya demikian juga. Ya, Pak Dan Nabil, Pak Camat mau ada acara? Oh, alhamdulillah, matur nuwun. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Selamat bertugas bangsa negara. Masya Allah, matur nuwun. Sehat selalu dalam keberkahan. Ya, Masya Allah. Bapak Pak Camat. Oh, nggih, matur Pak. Siap. Makasih kehadiran Bapak ya. Ibu Bapak Cakmur. Oke, kita ngaji Bu. Ngajinya saya singkat. Ida UMH. Ibu catat. Ida UMH. Ada nama Ida? Di sini ada nama Ida. Mana angkat tangan? Minta nomor WA-nya. Ida UMH itu apa? Ini evaluasi setelah Ramadan. Kata ketua masjid tadi, ini bagian halal bihalal, tapi takut dibilang bid'ah, ya udah silaturahmi. Yang jelas Bapak-bapak, silaturahminya Pak Polisi, silaturahmi ini membuat sinergitas. Kita tidak ada niat jahat kepada Dan Ramil mengayomi masyarakat, kemudian polisi juga baik-baik masyarakat, melayani masyarakat, ibu-ibu minta dilayani, kita saling sinergi, menjaga keamanan bangsa negara, khususnya di lingkungan kita masing-masing. Setuju Bu?
Salatullah, sama-sama. Salamullah la toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna bismillah. Duet sama Kiai Sumarna, kasih mic-nya Pak Haji. Wabil hadi, mic 2 Pak. Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Sama-sama. Wa kulli Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kebagian juga Kiai Sumarna. Nanti saya tes beliau. Saya baca ayat biar beliau yang baca itu benar nih ya. Ngaji ya, Bapak. Ngajinya Ida UMH. I-nya apa Pak Ustadz? I-nya ibadah. Pasca Ramadan Bu, gaspol terus ibadah. Jangan kita Ramadan kemarin kita udah giat, sholat jamaahnya rajin, tarawih rajin, malam rajin, pagi baca Quran, habis Syawal hilang. Jangan. Sekali lagi, pulang dari ngaji sama Cakmur, Qurannya buka lagi. Kalau saya batasi. Oh, hari ini sudah Al Imran ayat 10. Tandain, deliver, tar sore buka Quran lagi, oh Al Imran ayat 11. Terus lusa An-Nisa ayat 5 misalnya. Ibu tandain terus. Siap Bu? Janji ya Bu? Yang lupa sama Quran hidupnya nggak berkah. Baca Quran membikin hati kita nyaman. Quran menyinari kehidupan, bahkan menyinari di saat tenggelamnya dan gelap gulitanya alam kuburan. Sudah siap Bu? Soal kematian biarlah Ibu tenang aja, ibu-ibu yang duluan. Ustadz Cakmur belakangan. Kalau ibu-ibu masih protes nggak mau, biarin saya belakangan aja meninggalnya dan ibu-ibu yang duluan. Milih yang mana Bu? Oh nggak ada yang dipilih. Berarti kita sepakat pengen panjang umur. Amin. Pak Haji pun doanya amin. Kalau soal Allahumma tawil umur, amin. Karena apa? Biar dipanjangin umurnya. Amin. Dimurahkan rezekinya, dipanjangkan yang lain-lainnya. Ibu jangan bayangin panjang suaminya, yang penting panjang-panjang dan panjang. Amin ya Rabbal. Nah itu ngajinya. Nanti pulang kalau ditanya, Cakmur ceramah apa tadi? Tadi surat Al Imran jangan lupa. Yang ibu baca tadi surat Al Imran 133 wasari'u, nanti kita kaji juga. Itu yang pertama, dijaga ibadah. Kenapa kita harus ibadah? Kiai, ini ayatnya. Yang baca biar Kiai Sumarna. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya minta lagu Ros. Kiai, silakan. Bisa dia, Pak? Ayo silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Ros Kiai. Wa ma khalaqtul jinna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke sebentar Kiai, gak usah sadar Allah dulu.
Wa ma khalaqtul jinna, tidak diciptakan jin, wal insa, manusia. Kita jin apa manusia? Kita manusia, kita bukan jin. Jin maka gak kelihatan. Oke, ya. Di sini ada jin nggak? Ada. Kalau lagi di pojok sana yang ngaji dengerin kita. Ibu kalau di mana-mana ya hati-hati. Di toilet maka ada doa. Mau makan ada doa. Mau restoran yang paling mahal harus baca doa. Kenapa restoran paling mahal dan mobil pada makan di situ? Kemudian laris manis. Kata nenek-nenek, itu mah ada penglarisannya, Kiai. Padahal di TikTok dan YouTube kelihatan kalau ada restoran pakai penglaris, katanya dijilatin sama itu. Itu ada bakso laris, restoran lain. Hati-hati. Tapi umat Islam nggak perlu takut. Kenapa nggak takut? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selesai. Jin setan kabur. Maka kalau mau membaca doa, mau makan harus baca doa. Mau hubungan seks suami istri juga harus baca doa. Maka doa yang paling tepat, Allahumma jannibna syaiton wa janibis syaiton ma razaqtana. Pas ngomong setan sama bininya, Allahumma jangan syaitan lu. Allahumma jannibna syaiton itu setannya bukan bininya. Ya Allah, Allahumma jauhkanlah saya dari setan. Wajan nipis syaiton marozakana, dan jauhkanlah ketika saya punya anak saya jangan kayak anak setan. Insya rata-rata suami ibu waktu mau main lupa apa lupa? Bu, jujur bu, dosa ibu ini banyakan bohong nih kayaknya. Jujur, suaminya baca doa nggak? Dalam hati, ya deh. Kalau dalam hati berarti husnuzon aja ya bu. Kalau dia lupa, ibu ingatin, papa baca doa dulu, ayah baca doa dulu, ayah ambil air wudhu dulu, baca a'udzubillah. Kata ayahnya pak, kalau saya baca a'udzubillah si otom udah hilang, nggak bangun lagi ya. Ya pak ya, ada pengalaman gitu. Udah diniatin baca a'udzubillah, tadinya bangun nggak bangun lagi. Ya. Maka jangan ada jeda. Itu jadi juga nggak terlalu kaku gitu komandan. Jadi tetap aja 86 lah. Selanjutnya terserah anda. Yang penting baca doa. Gitu ya. Mau masuk masjid baca doa. Mau pergi haji baca doa. Mau umroh baca doa. Tawaf Ka'bah muter 7 kali baca doa. Sa'i Safa Marwah baca doa. Terakhir tutup tahalul motong rambut juga baca. Mau pulang ke Indonesia namanya tawaf, apa namanya Pak Haji? Tawaf wada, tawaf perpisahan. Nangis-nangis pamit dari Ka'bah. Pamit maksudnya pamit ke Allah, tapi menghadap ke Ka'bah sambil mundur juga baca doa. Jadi semuanya indah. Ketika kita sudah baca doa, ibu naik mobil baca doa, naik pesawat baca doa, mati atau tidak serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama bu, ibadah. Yang kedua idah, D-nya dakwah. Saya minta pengurus masjid, ibu-ibu majelis taklim, pondok pesantren, TPQ, Pak RT, Pak RW, Pak Polisi, PCNO, Lailatul Istima, MWC, PC, PW, PB, semua ngaji. Sepakat bu? Yang dimaksud dakwah nih ngaji. Ngajinya dimulai lagi menjelang puasa. Mari penutupan pengajian. Nah sekarang harus segera pembukaan pengajian. Hari ini pembukaan dari wajib. Alhamdulillah. Namanya pembukaan pengajian, berarti malaikat bu sedang ngedoain kita semuanya. Hajat-hajat ibu dikabulkan, amin. Yang tadi ngisi kota 5.000, 10.000 gocap cepet, insya Allah dikabul sama Allah, amin. Nanti yang merasa kurang minta nomor rekening Pak Haji, nomor rekening masjid ada berapa, transfer aja. Yang hari ini bawa duit cuma gocap doang, nanti transfer tiba-tiba masuk rekening masjid 5 juta, amin. Itu mah mati kagak dibawa. Ketika kita ingat bu, kalau kita sudah mati, mereka minta 2 doang. Ya Allah, kok mati kok cepet banget. ATM ku masih banyak, kontrakan masih banyak, deposito saya masih banyak. Apa kata yang mati? Lauma qanatani la ajalin qarib
Itu permintaannya, Bu. Kalau engkau ya Allah kasih waktu saya hidup lagi 12 kurang seperempat, kasih hidup lagi, fa'as-sadaqawakum minas shalihin. Allah, itu orang mati dia nyesel kenapa? Kurang sedekah, kurang infak, AC masjid rusak diem baik, gak betul. Itu tempat wudhu yang jelek dia nggak mau mikirin, bodoh amat masjid urusannya Pak Haji Dedi aja, dia nggak mau nyumbang. Salah. Ini masjid urusan kita. Ibu sumbang, suatu saat ibu meninggal, ya Allah saya udah nyumbang AC 5 biji di masjid ini, saya nyumbang keran 10 biji, saya nyumbang semen 10 sak. Ini semen udah nggak butuh lagi kata Pak Haji. Yang dibutuhkan apa? Perawatan. Listrik sebulan 10 juta. Pak Haji saya aja yang bayar listrik. Masya Allah. Itu yang akan menerangi kuburan kita nanti. Insya sanggupkah kita? Sanggup. Quran Pak Ustadz, Quran di masjid habis, saya beliin 2 dus Quran baru, cetakan Kementerian Agama misalnya, mau cetakan mana terserah lah. Atau ibu pulang dari Madinah beli Quran di Madinah, silahkan, gak ada masalah. Insya Allah. Itu namanya dakwah. Dakwah tuh nggak usah banyakan. Kalau orang Jawa bilang, oh serasa kakek cangkem sama ini, kakek bacot. Yang bacot juga ada, soalnya kalau meneng kabeh bukan dakwah. Maksudnya, mari kita dengarkan ceramah. Ceramah ustadznya diem bae, bukan ceramah namanya. Ya ada yang bacot, ada yang ngomong, ada yang nggak ngomong. Ini transfer, ini duit, ini makan, ini nasi, ini sayur asam, ikan asin, sambal mentah, saya semua kata Bu Haji. Itu baru ahli surga. Insya Allah. Di mana ayatnya biar dibaca lagi sama beliau. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kasih Ustaz Sumarna dilaguin lagunya Sika. Enggak usah untuk bilang kayak tarik. Bukan, udah disiapin Pak Haji, dia harus ditugasin kan. Allah. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul. Wajib apal karena ibu dai, daiyah, tukang ngajak, apalagi dai Kamtibmas. Pak polisi jangan dilulusin dai Kamtibmas kalau nggak apal Al-Imran ayat 104. Itu tugas kita. Belum An-Nahl surat 16 ayat 125. Apa antu PR untuk ibu ya. Kemudian yang ketiga, amal soleh. Itu tadi yang diminta oleh orang meninggal, selain dia bersedekah, Bu, amal soleh. Ya Allah, saya ingin jadi orang benar. Lebih baik mantan preman jadi ustaz daripada mantan ustaz. Begitu komandan. Kalau mantan ustaz kan gak enak. Tadi yang ngaji kayak orang benar, sekarang jadi brengsek, jadi bajing apa bajingan, kan gak enak. Kalau bajing sama bajingan apa bedanya? Kalau bajing kan lompat sono, lompat sini, lompat, makannya cuma pisang. Tapi kalau bajingan kan apa baik dimakan, apa baik dijual. Ya, itu nggak baik. Karena sifat-sifat kemanusiaan itu pada dasarnya sama. Tadi saya sebut kayak hewan. Bedanya kalau hewan nggak punya otak, Bu, hewan yang dipikirin makan, mau ngaji pokoknya makan, mau apa baik makan, seks makan, minum, tidur, seks. Hewan. Kalau manusia pikirannya makan, minum, tidur, seks doang. Sebenarnya manusia juga kayak hewan. Tapi bedanya hewan yang berpikir, hewan yang punya otak, hewan yang punya rem, hewan yang punya agama yang menjadi pembatas diri kita. Ini boleh, ini nggak boleh, ini halal, ini nggak halal, ini syubhat, jauhi. Ya, komandan. Kebetulan kementerian kita lagi gaspol sosialisasi produk halal. Bu, yang punya usaha makanan angkat tangan. Jual gorengan, makanan, daging, ayam, soto, bakso, mie ayam, ketoprak, ada?
Ada. Ibu harus urus sertifikat halal. Nanti Oktober 2024 tanggalnya 17 itulah hari lahirnya Pak Prabowo dan hari lahirnya Ustadz Cakmur sama. Beda nasib doang, dia jadi presiden, gue jadi begini doang. Lahirnya sama itu Pak, 17 Oktober dia Pak. Jadi kalau ulang tahun sebenarnya gue harusnya ke sana Pak. Ini ogah saya. 17 Oktober. Nanti itu terakhir wajib punya sertifikat halal. Jadi yang bikin kantin, yang kambing, yang yang motong ayam harus punya sertifikat halal. Ono yang pedagang lele, pedagang apa tahu es jus. Yang tidak pakai sertifikat itu yang dagang singkong doang, utuh. Buah doang. Tapi kalau buah sudah di jus wajib sertifikat halal. Singkong yang sudah diproduksi menjadi keripik, menjadi menjadi ini, menjadi itu wajib produk halal. Insya begitulah Bu Indonesia mewajibkan sertifikat. Padahal al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sing halal iku jelas, sing haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara halal haram namanya barang-barang subhat. Barang subhat aja dalam hadis Rasul disuruh menjauhin, apalagi barang haram. Nah, kalau ibu ke Taman Sari itu dari sajadah sampai haram jadah. Masih mending kalau di Cengkareng ke Daung nggak ada, Pak Kiai nggak. Kalau jalan-jalan ke Taman Sari dari sajadah sampai haram jadah. Tapi kalau Cengkareng Pak Haji aman, alhamdulillah. Itu amal soleh, nggak usah dibacain ayatnya. Ibu apa sama-sama dengan saya, yuk. Wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Itu artinya amal soleh yang saya garis bawahi, supaya kita hidup ini selalu mengedepankan amal soleh, terutama di bulan Syawal. Ini pertemuan di halal bihalal, nanti kita saling memaafkan. Tentu jam 12 kurang 10 azan jam berapa Pak Haji? 5.3. Adanya 5.3. Berarti berapa menit lagi? 3 menit. Baik, masih ada PR. Yang ketiga ukhuwah, yang keempat mujahadah, yang kelima halal bihalal. Ayat terakhir wasaribu, sama-sama mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berlomba-lomba menggapai maghfirah Allah. Amin ya rabbal. Kemarin ibu udah dapat rahmat, udah dapat maghfirah, itkon minanar, dapat minal aidin wal faizin. Karena ibu puasa, ibu traweh. Mereka yang nggak puasa, mereka yang nggak traweh, nggak pantas dapat gelar minal aidin wal faizin. Maafin saya Ustaz Cakmur beserta jajaran DKM. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan ibu tidak puas. Nanti kita ngaji lagi. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Kiai semua.